Pagi ini kita akan membahas bab witir. Karena ini sudah menjelang beberapa hari terakhir dari Ramadan, kita coba menyisipkan dari kitab-kitab mu'tabar, di antara juga dari Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan di antaranya, supaya kita bisa memahami juga untuk bekal di Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Bab tentang bab witir, babul hathi ala sunnatil witri wa bayani annahu sunnatun muakkadatun wa bayani waqtihi. An Ali radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, beliau berkata, al witru laisa bihatmin ka salatil maktubati. Witir itu tidak diwajibkan seperti salat fardu yang 5 waktu, tidak. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tetapi baginda Rasul mensunnahkannya. Beliau berkata, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu tunggal, ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah juga menyukai yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, lakukanlah salat witir wahai ahli Al-Qur'an. Rawahu Abu Dawud nomor hadis 1416, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor hadis 453. Maqala, dan Imam At-Tirmidzi berkata haditsun hasanun, hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa huwa fi Musnad Ahmad, dan riwayat yang barusan juga terdapat di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya nomor hadis 1262. Jadi memang ada keterangan Imam Hanafi sampai mewajibkan. Jadi Imam Hanafi sampai mewajibkan pelaksanaan sholat witir. Namun menurut mayoritas para ulama, juga dalam madhab kita Syafi'iyah bagian daripada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab guru-guru kita, madhab para ulama kita umumnya Syafi'iyah. Sebagian mursyid kita Maulana Syekh Syam Syafi'iyah, tapi gurunya adalah Hanafiyah. Jadi dalam konteks ini semuanya adalah guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, adapun perbedaan ijtihad tidak mengapa selama masih dalam merujuk kepada imam yang 4. Kenapa Imam Hanafi beliau sampai mewajibkan pelaksanaan sholat witir? Karena ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu hak. Nah, lafaz hak ini dimaknai kewajiban oleh Imam Hanafi. Witir itu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi oleh Imam Hanafi memaknai lafaz haqqun di sini dimaknai dengan kewajiban. Akan tetapi pendapat ini lemah, dinilai lemah oleh para ulama riwayat tersebut, dikarenakan ada riwayat yang tadi, ada yang lebih kuat diantaranya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang beliau menjelaskan penjelasan bahwa witir itu bukan kewajiban, tapi Rasulullah mensunnahkannya ketika Rasul mengucapkan innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Jadi sahabat Ali itu kan pintu dari gudangnya ilmu, Rasulullah gudangnya, pintunya Sayyidina Ali. Jadi banyak yang disampaikan oleh Sayyidina Ali merupakan takwil, tafsir, syarah dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa merujuk kepada bukan cuma Sayyidina Ali saja, banyak para sahabat yang lain juga yang dapat kita ambil rujukannya, karena athar sahabat merupakan bagian dari apa yang kita pelajari di dalam
dasar-dasar hukum Islam. Sehingga athar-athar sahabat termaktub di dalam kitab-kitab hadis pula. Nah, di sini athar sahabat Ali kemudian disambungkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali menjelaskan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau yang mensyarahinya. Lafaz laisa bihatmin maknanya ay laisa bifardin, bukan kefarduan, bal huwa sunnatun muakkadatun, justru salat sunnah witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian keterangan berikutnya, riwayat berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min kullil laili, dari setiap malam, qad awtara, sungguh telah melaksanakan salat witir siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah setiap malam melaksanakan sholat witir, tapi pelaksanaannya tidak tetap waktunya di malam hari. Min awwalil laili, kadang di awal malam, jadi ba'diyah isya, artinya di awal malam, masih awal-awal malam. Wa min awsatihi, ada kalanya juga di pertengahan malam. Wa min akhirihi, ada kalanya juga di akhir malam menjelang waktu subuh tiba. Wantaha witruhu ila sahari, dan paling terakhir Rasulullah melaksanakan witirnya itu di waktu sahur. Di waktu sahur yang kita tahu, bukan kita tempe ya, kita tahu begitu. Kita tahu bahwasannya selesainya Rasul makan sahur itu adalah sekitar 50 ayat Al-Quran dibaca menjelang masuknya waktu subuh. Jadi waktu sahurnya Rasul itu biasanya diakhirkan kira-kira sebelum pembacaan 50 ayat dari Al-Quran yang sedang menjelang subuh. Jadi sebelum itu Rasul sahur. Selesainya sahur dengan pelaksanaan waktu sholat subuh, dengan masuknya waktu sholat subuh, itu durasinya kurang lebih sekitar pembacaan Al-Quran sebanyak 50 ayat. Nah, kisaran di waktu sahur itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling akhir melaksanakan sholat witir. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, muttafaq alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 996, dalam Sahih Muslim nomor hadis 745. Faidah dari hadis ini, penjelasan dari hadis ini diantaranya anna waqta sholatil witri ma baina fa'li fardal isya'i. Sesungguhnya waktu melaksanakan sholat witir adalah ma baina fi'li fardil isya'i, waktu antara pelaksanaan sholat fardu isya wa tulu'il fajri shadiqi, dan antara munculnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh, bukan fajar kadzib. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Ij'alu, jadikanlah oleh kalian, akhir salatikum, atas akhir dari salat-salat kalian, bil laili, di malam hari, witran, dengan melaksanakan salat witir sebagai salat yang terakhir. Jadikanlah salat malam kalian yang terakhir itu di malam hari adalah salat witir. Haditsnya muttafaq alaih, sepakat kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 472 dan Sahih Muslim nomor hadis 749. Faidah haditsnya, anna minas sunnati, sesungguhnya di antara kesunahannya adalah ja'lul aqalli minal witri, menjadikan paling sedikitnya dari sholat witir wa huwa rakaatun, yaitu 1 rakaat. Paling sedikitnya pelaksanaan sholat witir adalah 1 rakaat. Wal akmalu, dan adapun yang paling sempurnanya, wa huwa ihda asyarata rakaatan, yaitu 11 rakaat. Ba'da sholatil laili allati yuridu fi'luha fihi min ratibatin au tarawihin au tahajjudin au naflin mutlaqin. Selesainya pelaksanaannya adalah selesai dari sholat malam, yang kita harapkan pelaksanaannya di antaranya sholat sunnah rawatib min ratibatin, sholat sunnah ba'diyah isya, selesai sholat ba'diyah isya, au tarawihin, ataupun tarawih ba'da tarawih, au tahajjudin, atau selesai sholat tahajud, au naflin mutlaqin, atau selesai sholat sunnah yang mutlak, apa saja pokoknya sholat sunnah diperbanyak, selesai itu dianjurkan sholat witir yang terakhir. Wal hikmatu min dzalika, dan hikmah dari itu semua, annal witra afdalun, sesungguhnya witir itu adalah yang paling utama, min hadhihi sholawatil lailati, dari sekian banyak sholat malam, kata pensyarah hadis karena mufassir. Fanudiba wuqu'uhu ba'daha liyukhtamma amalahu bil afdali, maka dianjurkan pelaksanaannya itu setelah pelaksanaan sholat-sholat malam yang lainnya. Supaya apa? Supaya menjadi penutup dari amal yang lainnya, amal-amal sunnah itu, dengan menggunakan amal yang paling utama, yakni sholat witir, kata para ulama. Wa ma warada min sholati sallallahu alaihi wasallam awwalul laili mahmulun 'alal jawazi, dan apa yang kewarid dari Rasulullah SAW dari hadis tersebut, apa yang telah dapat kita ambil pelajaran, apa yang telah diriwayatkan, begitu maksudnya, apa yang telah teriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari sholatnya beliau, dari sholat malamnya, dari sholat witirnya Rasul, bahwa awwalul laili mahmulun 'alal jawaz, pelaksanaan di awal malam itu mengandung kebolehan. Dari hadis yang tadi disebutkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kadang Rasul melaksanakannya di malam hari tapi di awal malam. Artinya boleh melaksanakan witir tidak di akhir malam, tapi bahkan di awal malam, selesai sholat ba'diyah isya, begitu. Boleh, tidak masalah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, autiru qabla an tusbihu, lakukanlah oleh kalian salat witir sebelum subuh tiba.
Rawahu Muslim nomor hadis 754. Maksud qabla an tusbihu, qabla ayu'adzina subha, sebelum dilantunkan azan subuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan riwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil laili. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melaksanakan salat di malam hari, atau melaksanakan salat witir itu di malam hari. Wa hiya mu'taridatun baina yadayhi fa idza baqiyal witru ayqadhaha fa utirat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sering bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat. Dan ketika beliau sudah bangun, sudah selesai melaksanakan sholatnya, saat itu aku adalah orang yang sedang tidur di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika akan melaksanakan atau tinggal tersisa sholat witir yang belum dilaksanakan oleh Rasul, maka Rasul akan membangunkan Sayyidah Aisyah untuk melaksanakan sholat witir. Aiqadhaha fa utirat. Riwayat Imam Muslim nomor hadis 744. Dari hadis ini ada pelajaran bahwa lelaki merupakan imam dalam rumah tangga. Baik tidaknya istri juga di antara sabab musababnya, di antara wasilahnya itu karena pendidikan suami. Tapi ada memang istri-istri kaum wanita yang menjadi istri yang memang punya jiwa yang sholihah, tapi suaminya tidak. Ada juga yang seperti itu. Suaminya tidur terus atau melekan terus, begadang tapi nggak sholat. Tapi istrinya tidur sebentar, bangun malam kemudian sholat, tilawatil Quran, zikir. Suaminya tetap ngadu bako dan ngopi, ngobrol gak karuan, atau bahkan ada yang maksiat bahkan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Padahal si suami tidak mendidik istri. Ya berarti memang istrinya saja yang cager, suaminya belum. Mudah-mudahan segera cager ya. Cager bener. Pinter mah nomor 2, lebih baik, lebih mudah ya, membuat pinter yang bener ketimbang membuat bener yang pinter. Kadang kalau yang sudah pinter tapi belum benar, mau dibikin benar itu ada sifat sombong kadang. Tapi kalau yang sudah benar mau dibikin pinter, karena salah satu kebenaran itu ada di dalam ilmu, diajak untuk talabul ilmi mau. Ya. Kalau yang sudah benar tuh diajak talabul ilmi mau. Tapi kalau yang keminter gitu nggak mau, berarti belum benar. Ya meninggalkan kewajiban kan nggak benar berarti. Jadi banyak sekali kaum wanita yang terdidik menjadi solehah karena suami. Oleh karenanya, cobalah kita ambil suri tauladan dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul terbangun di malam hari, lebih dulu beliau melaksanakan sholat sunnah malam. Lantas ketika tersisa tinggal pelaksanaan sholat witirnya, barulah Rasulullah membangunkan. Bagaimana membangunkannya? Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lahu fa idza baqiyal witru qala qumi fa autiri ya Aisyah. Bangunlah, sholatlah witir wahai Aisyah. Maksudnya bagaimana di sini? Rasul tidak membebani dengan beban yang berat kepada istri. Rasul ngajaknya itu dengan cara pelan-pelan.
Enggak kata Rasulullah, kamu tuh ya sholat tobat sekian rakaat, kemudian kamu sholat tahajud sekian rakaat, kamu enggak begitu. Tapi ambil yang paling afdal dan paling simpel. Mendidik dengan cara perlahan. Wahai istriku, yuk bangun sholat witir. Padahal nanti Sayyidah Aisyah enggak cuma sholat witir. Sayyidah Aisyah bangun, kemudian nanti melaksanakan sholatnya, ya sholat malam yang lain dulu, baru pelaksanaan sholat witir. Kecuali jika memang beliau terlelap tidur sampai waktu sahur, Rasulullah kemudian membangunkannya, ayo witir, minimal witir lah begitu. Nah, suami juga bisa gini, ketika dalam perjalanan, gitu, mungkin kaum wanita sedang lelah begitu. Kita masih bisa untuk berhenti dulu. Yuk berhenti dulu di masjid. Ya sudah enggak apa-apa. Istri tidur saja di mobil. Berhenti di masjid walau hanya 2 rakaat. Walau hanya 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Begitu. Pura-puranya ke toilet atau ke kamar mandi padahal wudhu nanti kemudian sholat. Karena kalau mau bilang mau tahajud, wah kelamaan nanti begitu. Udah bablas aja. Nah, jadi bilangnya mau kemana? Ke masjid dulu, ngapain? Pokoknya mau ke masjid dulu sebentar. Mau 2 rakaat, kemudian plus 1 rakaat witir, nggak apa-apa. Jagalah tahajudmu. Karena itu merupakan anak-anak panah yang tepat sasaran. Berupayalah mendekat kepada Allah di saat orang-orang sedang banyak terlelap dalam tidurnya, sedang lupa dari Allah Ta'ala. Maka saat itulah saat yang tepat untuk kita mendekat kepada Sang Pemilik jiwa raga kita, Sang Pemilik kehidupan kita. Jangan mendekat kepada Allah hanya karena kita menginginkan sesuatu, tapi berupayalah untuk meraih ridho dan cintanya Allah. Karena jika sudah Allah ridho kepada kita, maka Allah akan memberikan anugerah yang mengejutkan kita berupa nikmat-nikmat yang tidak disangka-sangka. Besok viral di video. Tapi benar seperti itu. Benar. Jadi sebisa mungkin sekarang mumpung masih Ramadan sebagai madrasah bagi kita. Bangunnya jangan terlalu mepet. Bangunnya terlalu mepet sama subuh. Makanya tidurnya juga jangan terlalu larut dan jangan terlalu lama yang jelas. Larut enggak, tapi lama, bablas apalagi ya repot. Jangan terlalu larut. Coba kita kaji lagi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu. Karena akan banyak orang yang menyesal kelak ketika diperlihatkan durasi waktu hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ternyata terlalu banyak waktu yang sia-sia untuk perkara yang ghaflah, yang lalai, yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memiliki pekerjaan, boleh punya aktivitas, tapi jangan lupa aktivitas pemasrahan diri kepada Allah, aktivitas taubat kita kepada Allah, rutinitas untuk merayu Allah Ta'ala. Ketika kita mampu merayu pasangan hidup kita, merayu kekasih kita dengan berbagai rayuan-rayuan gombal, maka lebih utama kita gunakan kalimat kita, waktu kita untuk merayu Allah dengan kalamnya yang suci, dengan istighfar, dengan taubat, dengan kalimat la ilaha illallah. Jika dosa kita terlalu besar dan tak cukup baik taubat kita kepada Allah,
rayu Allah dengan cara kita mencintai kekasihnya, dengan cara kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah terbaik. Allah sangat mencintai Rasulullah. Maka ketika dosa kita terlalu besar dan ibadah serta taubat kita tak terlalu baik, cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan ketika kita dijadikan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lain tidak mendapatkan anugerah seperti kita. Perbanyak sholawat. Karena satu kali sholawat Allah memberikan 10 rahmat. Allah mengampuni 10 kesalahan kita. Allah mengangkat 10 derajat kita. Dan Rasulullah tahu nama kita dan orang tua kita. Rasulullah mengingat kita pada saat itu. Ada malaikat yang akan menyampaikan, ya Rasul, ini salawat dan salam yang tulus dari umatmu bernama si fulan dan si fulan. Kita berharap tubuh yang kotor, jiwa yang berlumur dosa ini dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memperkenankan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo istiqomahkan qiyamul lail dengan salat-salat sunnah, dengan istighfar, dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat tahlil la ilaha illallah, hauqalah la haula wala quwata illa billah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tamjid, sana, pengagungan, kemudian juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, taukil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak yang dapat kita lakukan. Tak perlu banyak permintaan yang lain. Cukup minta diampuni oleh Allah dan diridhoi, disayang, dijaga, diselamatkan dunia wal akhirah. Diberikan kecukupan yang bisa menguatkan ibadah, diberikan faham dan cinta kepada ilmu, kepada pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang soleh yang bisa membimbing kita ke jalan Allah, diberikan petunjuk menuju kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Minta petunjuk kepada Allah agar dipetunjukkan bahwa yang benar tetap akan terlihat benar, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengikutinya. Dan minta kepada Allah supaya diperlihatkan bahwa yang batil itu batil,
walau berbalut kebaikan, walau berbalut dengan balutan yang indah sekalipun, tapi batil tetaplah batil. Sodakoh, korupsi atas nama sodakoh, ataupun kebengisan atas nama bela agama, mencaci maki, menjual agama atas nama bela kebenaran. Jangan kehilangan ketawaduan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bengis hanya karena di bumi ini begitu banyak orang-orang yang bersikap bengis. Tetaplah penuh rahmat, tetaplah tenang, karena dengan ketenangan kita bisa berpikir cermat. Tetaplah bersikap santun. Walau al-faqir yang bicara ini belum mampu seutuhnya untuk bisa menjadi orang baik, tapi kita adalah orang yang ingin selalu memperbaiki diri. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, badirus subha bil witri, bersegeralah kalian menuju subuh dengan salat witir. Artinya segerakan salat witir sebelum masuknya waktu subuh. Ayasallu qabla tulu'il fajri, lakukanlah salat witir sebelum terbitnya fajar shadiq, yakni memasuki waktu subuh. Rawahu Abu Dawud nomor hadis 1436, dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 467. Imam At-Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahihun, riwayat-riwayatnya ada yang hasan dan ada yang sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 750. Lalu kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu. Siapa orang yang khawatir tidak bangun di akhir malamnya, maka witirlah di awal malam. Wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral laili. Siapa yang kuat untuk bisa bangun di akhir malam, maka lakukanlah witirnya di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdalu. Karena sesungguhnya salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, sangat banyak malaikat yang menyaksikannya, sangat banyak makhluk Allah yang menyaksikannya. Mendekatlah kepada Allah di saat banyak orang terlelap dalam tidurnya, di waktu-waktu yang umumnya manusia lalai dari Allah Ta'ala. Saat itu waktu yang sangat tepat sebelum mereka terbangun dan sebelum mereka tertidur. Dan hal itu adalah waktu yang sangat utama. Rawahu Muslim nomor hadis 755 dalam sahihnya. Dari riwayat hadis ini maka dapat kita fahami kebolehannya melaksanakan salat witir di awal malam. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil dua sahabat, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Rasul bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, mata tutir? Kapan engkau melaksanakan witir?" Kata sahabat Abu Bakar, "Fi awwalil laili." Ba'dal isya maksudnya. Di awal malam ya Rasul. Maksudnya setelah pelaksanaan ba'diyah isya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Umar, "Wahai Umar, lantas engkau kapan
biasanya melaksanakan sholat witir? Fi jawfil lailil akhir, di tengah malam yang terakhir ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian memuji keduanya, tidak menyalahkan. Rasul menunjuk kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar, dia orang yang cerdas, berhati-hati, sehingga di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakannya, akhadha hadza bil hazmi, dia melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Sedangkan menunjuk kepada Umar, Rasulullah memujinya, akhadha hadza bil quwwati, dia memang hebat, dia kuat, tangguh orangnya, mampu melaksanakan witirnya senantiasa di akhir malam. Rasul tidak menyalahkan salah satunya, karena memang benar pelaksanaan itu. Jadi bagi orang yang khawatir nanti tengah malam atau akhir malam tidak bisa bangun, maka witirlah di awal malam, yakni ba'da sholat ba'diyah isya, setelah pelaksanaan ba'diyah isya. Tapi kalau sekiranya kita yakin mampu nanti malam yang akhir atau akhir malam ini kita bisa melaksanakannya, lakukanlah di akhir malam. Lalu bagaimana jika selesai witir di awal malam, ternyata nanti malam kita bisa bangun lagi untuk melaksanakan sholat sunnah yang lainnya seperti tahajud. Selesai tarawih atau setelah ba'diyah isya kita melaksanakan witir. Nah, tapi nanti malam kita mau sholat lagi, bagaimana? Boleh apa tidak? Sedangkan di dalam hadits tadi dijelaskan bahwa jadikanlah witir sebagai akhir sholatmu di malam hari. Maka ada keterangan riwayat dari Imam At-Tirmidzi antaranya, kana yarka'u rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga vokal. Sayyidah Ummi Salmah, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, janda dari Abu Salamah. Beliau meriwayatkan, kana yarka'u rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun. Adalah Rasul kadang beliau melaksanakan sholat 2 rakaat setelah witir dalam kondisi duduk, wa huwa jalisun. Rawahu Tirmidzi. Dari riwayat ini dapat kita fahami, ini salah satunya riwayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja melaksanakan sholat sunnah lagi setelah pelaksanaan witir. Dan dari hadis ini ada keterangan yang kemudian oleh para ulama fikih, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih dijelaskan bahwa boleh melaksanakan sholat sunnah dalam kondisi duduk bagi yang sehat sekalipun, karena ada hadits yang lainnya, man shalla qu'udan, kata baginda Rasul, atau kama qala Rasulullah SAW, siapa orang yang melaksanakan sholat sambil duduk, yang dimaksud sholat sunnah bukan sholat fardu. Bagi yang mampu melaksanakan sholat berdiri tapi sholatnya duduk, sholat sunnahnya duduk, falahu nisful ujri, maka dia akan mendapatkan separuh dari pahala sholat orang yang berdiri. Kalau kita nih sedang melaksanakan sholat tarawih berjamaah di rumah, karena sekarang musim pandemik banyak yang melaksanakan jamaah tarawih di rumah, apalagi di red zone, di area merah yang tingkat pemaparannya tinggi. Tapi masih banyak teman-teman yang masih kukuh bahkan dengan ocehan-ocehan yang tidak perlu dikeluarkan di media sosial, tapi tetap mengoceh. Ternyata selidik demi selidik takut jadi imam di rumahnya, ya. Jadi selidik demi selidik, orang yang di area zona merah, yang ada himbauan dari MUI, dari pemerintah untuk salat tarawihnya di rumah, dari tim ahli kesehatan salat tarawihnya di rumah, begitu. Mencak-mencak bahkan di media sosial biasanya, karena kalau langsung diskusi nggak berani, ya, nanti ketahuan nggak fahamnya. Mencak-mencak ini gitu lain sebagainya, kukuh, wah seperti yang paling
beriman, seolah-olah yang lain lemah imannya. Selidik demi selidik ternyata kebanyakan adalah laki-laki yang takut diminta jadi imam di rumahnya. Nanti belum juga takbiratul ihram, baru takbiratul ihram Allah gak jadi, Allah gagal lagi, mau Allahu Akbar aja gagal lagi gitu. Sampai setengah jam, kata anaknya yang di belakang, "Mah, kok bapak ini udah setengah jam Allahu Akbar Allah mulu," katanya. Atau usolli lagi gitu, gak selesai gitu. Hus gitu, kata sang ibu di belakang jadi makmum kepada anaknya yang protes gitu. "Bapakmu sedang memantapkan niatnya," katanya. Nutupi kelemahan suami gitu ya. Masya Allah. Ada juga yang akhirnya ketahuan ya, dari sejak awal nikah belum mau ngimamin istri, pas sekarang mau sholat jamaah di rumah ternyata apa, tajwidnya banyak yang salah, keselibet akhirnya karena nggak mau ngaji, tapi gayanya kayak yang lebih pinter gitu, gengsinya gede. Akhirnya kata istri, "Sini," karena istrinya ternyata lebih bisa ngaji, "Sini, sudah papa mama ajarin," gitu ya. Akhirnya suami ngaji ke istri, "Jangan malas, jangan gengsi. Kalau istrimu lebih paham tentang ilmu, belajarlah kepada istri, nggak apa-apa. Begitu, jangan malas." Sambil istri pegang golok sebelah kiri. Ternyata ketahuan, boro-boro jadi imam gitu. Dalam keluarga, imam sholat saja susah karena nggak mau ngaji. Kalau ngobrol semalam suntuk, ya, tapi ngaji sebentar malas, dekat juga malas. Kalau urusan meeting, ngemit-ngemit puting kemana-mana, nyampe. Di mana Pak? Meeting. Mana? Jogja. Meeting apa? Ngemit-ngemit puting. Iya. Tempo itu ada pengajian di sana, dekat nih di tetangga di Hababur Rasul. Ketika ada di rumah, pas tahu malam pengajian, sengaja pulangnya malam, pergi kemana? Karena males nanti disuruh ngaji. Padahal mah nggak bakalan disuruh ceramah, nggak bakalan kumpulin di depan orang, "Ayo baca kamu," enggak. Tempat ngaji juga tidur. Tahsin, pengajian tajwidul Quran, tartilul Quran, murattilil Quran, ya. Ada di Ahbabur Rasul, tapi enggak mau. Karena apa? Gengsi. Dosa orang yang seperti itu. Jadi boleh kita melaksanakan sholat sunnah lagi setelah pelaksanaan witir.